Untuk bisa dikategorikan sebagai negara maju, Indonesia harus memiliki pendapatan per kapita sekitar 11.906 US dollar atau sekitar 187 rupiah per tahun. Menuju Indonesia Emas 2045, Indonesia akan menjadi negara maju. Indonesia akan menjadi satu dari kekuatan ekonomi utama dunia. Ini bukan mimpi. Mungkin saja terjadi, tapi pasti nggak akan mudah ya. Kemungkinan kamu yang sedang menonton video ini akan menikmati masa keemasan Indonesia. Kita bagi dulu ya video ini dalam beberapa bagian. Masa lalu untuk ngomongin awal ekonomi Indonesia mulai berkembang. Masa sekarang di mana Indonesia sudah menjadi satu dari 20 kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Dan masa depan, apakah kita bisa menjadi negara maju dan jadi salah satu kekuatan ekonomi di dunia di Broto Fact Finder edisi kali ini? Part 1, masa lalu. Ekonomi Indonesia mulai naik selesai Perang Dunia Kedua setelah lepas dari penjajahan Jepang. Tapi kurangnya infrastruktur dan juga pengelolaan sumber daya alam membuat perkembangannya memang belum pesat. Membangun negara dari awal pastinya bukan hal yang mudah ya. Apalagi saat itu Indonesia juga harus menentukan posisi geopolitik mau condong ke arah mana. Kamu tau gak sih, di era ini Indonesia ini pernah mencatat inflasi lebih dari 1.100%. Ini gede banget loh. Bisa dibilang ini adalah hyperinflation. Kemudian di era Pak Soeharto muncullah The Berkeley Mafia, termin untuk para ekonomis di Indonesia yang diberikan kekuasaan untuk mengatur dan juga memperbaiki ekonomi negara kita. Usaha mereka ini awalnya berhasil loh, dan juga membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai 540% dari dekade 70-an sampai 80-an. Inflasi juga mulai bisa ditekan dan turun sampai angka 13% saja. Tapi apakah Indonesia juga mengalami apa yang dinamakan sebagai resource curse? Sebuah situasi paradoks di mana sebuah negara sebenarnya punya sumber daya alam yang berlimpah, tapi perkembangan ekonominya malah kurang baik. Beberapa negara lain yang mengalami hal ini antara lain adalah Nigeria dan juga Venezuela. Mungkin kamu sudah pernah dengar ceritanya ya. Tapi kamu tahu nggak sih? Hebatnya, Indonesia ini masih bisa lepas dari ketergantungannya pada sumber daya alam. Hasil dari natural resources Indonesia dikembangkan menjadi infrastruktur dan juga industri yang lain. Tapi sebenarnya banyak expert yang menyayangkan jika resources kita dan juga ekonomi Indonesia dikelola dengan lebih baik lagi sejak beberapa dekade lalu, bisa jadi loh kita hari ini akan sekaya negara tetangga kita seperti Singapura dan juga Australia. Part 2, masa sekarang. Nah, faktor apa saja sih yang membuat Indonesia berpotensi menjadi kekuatan ekonomi dunia? Mungkin kamu sudah tahu ya, saat ini Indonesia punya sekitar 277 juta penduduk dan hanya kalah dibanding India, Cina, dan juga Amerika Serikat in terms of population. Di saat populasi Cina mulai menua dan juga menurun, Indonesia justru masih bertambah sangat mudah dan juga bisa mendukung pertumbuhan ekonomi sampai paling enggak 50 tahun ke depan. GDP Indonesia saat ini kurang lebih 1,3 triliun US dollar dan hanya sedikit di bawah Australia dan merupakan satu dari 20 kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Untuk urusan GDP ini dipastikan Indonesia ini akan terus naik dengan cepat dan bahkan diproyeksikan akan masuk dalam daftar 5 ekonomi terbesar di dunia. Tapi GDP per kapita ini beda cerita ya. Pendapatan rata-rata penduduk di Indonesia di kisaran 433 US dollar per tahun. Di atas India tapi masih sepertiga di bawah Cina. GDP per kapita Indonesia masih jauh dibanding negara-negara maju lainnya. Untuk bisa dikategorikan sebagai negara maju, Indonesia harus memiliki pendapatan per kapita sekitar 11.906 US dollar atau sekitar 187 rupiah per tahun. Masih jauh ya dari kondisi real pendapatan rata-rata masyarakat Indonesia saat ini. 180 juta per tahun itu berarti masyarakat Indonesia rata-rata harus memiliki 15 juta rupiah pendapatannya per bulan loh. Saat ini proses pembangunan ada di proses hilirisasi yang harapannya akan dapat meningkatkan ekonomi Indonesia dengan luar biasa dan juga pembangunan infrastruktur yang juga menjadi syarat utama untuk kemajuan sebuah negara. Semoga calon pemimpin bangsa yang kemungkinan juga termasuk kamu yang sedang menonton video ini bisa melihat the big picture dan punya visi untuk Indonesia yang lebih baik lagi di masa depannya. Part 3,
Masa depan. Di tahun 2045, Indonesia akan genap berusia 100 tahun. Dan di tahun itu juga, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi. 70% penduduk Indonesia akan ada dalam usia produktif, yaitu 15 sampai 64 tahun. Sedangkan sisanya 30% merupakan penduduk yang tidak produktif, usia di bawah 14 tahun dan di atas 65 tahun. Coba dihitung, saya masih produktif nggak ya? Masih loh, menolak tua. Bonus demografi ini berpotensi untuk mengkerek ekonomi Indonesia, dan kesempatan emas yang jarang datang ini nggak boleh dilewatin. Memang masih 22 tahun, tapi harus dipersiapkan dari sekarang, dari hari ini. Karena kalau bonus demografi ini nggak dimanfaatin dengan baik, malah akan membawa dampak buruk. Masalah sosial seperti kemiskinan, kesehatan yang rendah, pengangguran, dan juga tingkat kriminalitas yang tinggi bisa saja terjadi. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia memproyeksikan Indonesia berpotensi gagal menjadi negara maju pada tahun 2045. Hal ini termuat dalam white paper Indonesia Agenda Ekonomi dan Masyarakat 2024 sampai 2029. Hal ini karena pertumbuhan ekonomi Indonesia terbilang stagnan dan nggak pernah jauh dari angka 5%. Pertumbuhan kredit per tahun tidak pernah tembus 15%. Rasio pajak terhadap PDB juga tidak pernah melampaui 11% dan bahkan hanya 9,9% satu dekade terakhir. Sampai kontribusi industri terhadap PDB yang terus merosot hingga kini di level 18%. Dan kemiskinan ekstrim yang masih persisten di angka 1,7%. LPEM menyarankan termasuk pada capres dan cawapres mendatang supaya menyiapkan opsi bagaimana jika Indonesia gagal menjadi negara maju di tahun 2045. Opsi ini adalah menyiapkan kalangan kelas menengah Indonesia yang merupakan pemilik porsi 40-80% dalam total penduduk Indonesia, kuat secara ekonomi dan juga inovatif. Penguatan ini dapat dilakukan dengan cara peningkatan kesetaraan kesempatan dan akses pendidikan maupun kesehatan yang berkualitas, pekerjaan sektor formal, infrastruktur dasar, serta jaminan sosial yang menyeluruh. Ini menurutnya akan menjadi modal utama dan satu-satunya untuk mewujudkan mimpi Indonesia Emas 2045. Memang sih, nggak gampang. PR buat kita semua sih lumayan susah ya. Tapi nggak ada gunanya sih kalau kita terus pesimis dan kita punya mindset yang inferior kalau Indonesia adalah negara yang tidak pernah akan bisa maju. Salah satu cara yang gampang untuk mendukung Indonesia Emas adalah mencoblos presiden yang tepat di pemilihan presiden pada 14 Februari 2024 mendatang, atau cuma tinggal beberapa bulan dari sekarang. Harapannya, pemimpin bangsa yang baru mempunyai visi yang jauh ke depan, punya hati yang tulus untuk membuat Indonesia maju, dan juga bisa menyiapkan jalan yang mulus selama 22 tahun ke depan. Coba kamu subscribe channel ini yang punya visi untuk Indonesia yang lebih baik. As simple as hit that subscribe button, share this video, dan juga tulis di kolom komen. Menurut kamu, apa kira-kira kita bisa mencapai Indonesia Emas di tahun 2045 dan menjadi negara yang maju? Stay curious.